Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan untuk materi tentang sampel, yaitu tentang teknik pengambilan sampel. Jadi yang dimaksud dengan teknik pengambilan sampel itu adalah cara untuk mendapatkan sampel. Nah, secara umum teknik sampling atau teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling itu terdiri dari 4 macam. Di antaranya yang pertama yaitu simple random sampling, yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling, yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat adalah area atau cluster sampling. Nah, sedangkan untuk non-probability sampling itu dibagi menjadi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari satu persatu. Pertama-tama kita akan belajar tentang probability sampling. Jadi probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, biasanya pada probability sampling ini sampelnya bersifat homogen sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pertama kita akan belajar tentang simple random sampling. Jadi kenapa dikatakan simple random sampling? Karena teknik pengambilannya ini masih bersifat sederhana. Nah, syarat dari pengambilan simple random sampling adalah yang pertama, pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Jadi di sini tidak ada strata. Kemudian yang kedua, setiap unit sampling itu memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Yang ketiga, dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Jadi syarat homogen di sini berlaku. Kemudian jumlah unit sampling di dalam suatu populasi itu tidak terlalu besar. Nah, ini adalah contoh penggambaran dari kita mengambil teknik simple random sampling. Jadi adanya populasi homogen, kemudian kita ambil secara acak, jadilah sampel yang representatif. Nah, bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Jadi kita bisa memakai undian. Jadi semua anggota populasi diberi identitas masing-masing. Kemudian semua nomor identitas populasi itu dimasukkan di dalam sedotan minuman. Lalu pengambilan sampel itu dengan cara mengeluarkan nomor identitas pasien dalam botol. Kelebihan dan juga kelemahan dari simple random sampling yaitu sebagai berikut. Untuk kelebihannya yaitu biasanya kecil karena populasinya itu sudah homogen. Kemudian pelaksanaan samplingnya bersifat sederhana, jadi tidak menyusahkan peneliti. Kemudian untuk kelemahannya biasanya dibutuhkan daftar lengkap populasi. Nah, ini biasanya sering kali menyusahkan peneliti karena susah ditemui data yang lengkap dari populasi. Yang kedua adalah teknik sampling proportionate stratified random sampling. Apa syarat dari teknik sampling ini? Yang pertama adalah digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Jadi di sini datanya itu merupakan bertingkat. Boleh tidak homogen, dan biasanya pengambilan sampelnya itu berstrata dan diambil secara proporsional. Contohnya, kita akan melakukan pengambilan sampel berdasarkan latar belakang pendidikan responden. Nah, pendidikan responden ini kan strata ya.
karena ada tingkatannya dari terendah sampai tertinggi, misalnya D3, misalnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, ini contohnya. Misalnya populasi kita itu terdiri dari orang yang memiliki pendidikan atau lulus S2 sebanyak 45, S1 30, D3 800, SMA 900, SMP 400, SD 300. Nah, jumlah sampel yang kita ambil itu harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut semuanya dan diambil secara proporsional. Misalnya, masing-masing tingkat pendidikan saya ambil sebanyak 20 responden. Nah, ini semua tingkatan diambil dan semua diambil secara proporsional, yaitu 20 responden. Selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling. Apa syarat pengambilan teknik sampling ini? Yang pertama adalah menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang namanya saja disproportionate, berarti kurang proporsional. Nah, kemudian datanya boleh tidak homogen. Nah, contohnya adalah kita ingin mengukur latar belakang pendidikan ibu hamil. Didapatkan 3 orang ibu lulusan S2, 4 orang itu lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP. Nah, di sini kita 3 orang lulusan S2 dan 4 orang S1 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan SMU dan SMP. Nah, inilah yang disebut dengan disproportionate atau pengambilan data tidak proporsional. Selanjutnya yaitu teknik sampling cluster random sampling. Nah, pada teknik sampling ini biasanya digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Nah, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sebagai sumber data, maka pengambilan sampel harus didasarkan pada daerah populasi yang telah ditetapkan. Contohnya, di sini peneliti dilakukan terhadap pada populasi pelajar SMU di suatu kota. Untuk random tidak dilakukan secara langsung pada semua pelajar, tetapi dipilih dulu berdasarkan sekolah atau kelas sebagai kelompok atau klaster. Nah, ini adalah contohnya. Nah, teknik pengambilan sampling klaster ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah menentukan sampel daerahnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru pada tahap kedua dipilih untuk menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Selanjutnya yaitu non-probability sampling, di mana teknik non-probability sampling ini didefinisikan sebagai teknik yang tidak memberikan peluang yang sama atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, kalau probability sampling tadi kan mendapat kesempatan yang sama kan untuk dijadikan sebagai sampel, sedangkan non-probability itu tidak, berkebalikannya. Nah, jenis dari non-probability sampling yang pertama itu adalah sampling sistematis. Sampling sistematis ini didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi di sini sistemnya adalah memakai nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Nah, kemudian dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 100. Nah, untuk pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih, misalnya peneliti ingin memilih nomor ganjil saja
atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Nah, misalnya, Ibu sebagai peneliti ingin mengambil sampel berdasarkan kelipatan dari 5 bilangan. Berarti, untuk sampel yang Ibu pilih adalah sampel nomor 5, 10, 15, 20, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua adalah sampling kuota. Nah, sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota itu diinginkan. Nah, biasanya dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Nah, sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap suatu kelompok. Nah, biasanya untuk pengumpulan data itu dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan itu bisa dihentikan. Contohnya, akan dilakukan suatu penelitian terhadap pegawai atau ibu hamil trimester 3. Nah, penelitian ini dilakukan secara kelompok. Nah, misalnya jumlah sampel ditentukan 100, sedangkan jumlah anggota peneliti itu berjumlah 5 orang. Maka, setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik atau kriteria yang telah ditentukan. Masing-masing peneliti itu memilih ibu hamil trimester 3 sebanyak 20 orang sehingga nanti sampel yang ada sejumlah 100. Selanjutnya yaitu sampel aksidental. Yang dimaksud dengan sampel aksidental adalah teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu peneliti secara kebetulan menemukan siapa saja yang sekiranya sesuai dengan kriteria untuk dijadikan sampel. Nah, biasanya peneliti ini mengumpulkan data secara langsung dari setiap orang dan biasanya dilakukan sampai jumlah yang diinginkan itu terpenuhi. Selanjutnya yaitu sampling purposive. Nah, sampling purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Biasanya pertimbangan ini merujuk pada kriteria inklusi dan juga eksklusi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, apa itu tentang kriteria inklusi dan eksklusi bisa dilihat kembali. Selanjutnya yaitu sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Syarat pengambilan sampling jenuh ini adalah ketika anggota populasi itu terbatas atau sedikit. Nah, selanjutnya yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya itu dalam jumlah kecil, kemudian sampel itu diminta untuk memilih teman yang sama untuk dijadikan sebagai sampel dan seterusnya. Ya, seperti teknik bola salju itu jatuh jadi semakin sedikit sampel, kemudian sampel yang kita pilih itu mengajak temannya untuk dijadikan sampel, kemudian temannya itu lagi mencari teman yang lain untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sampai jumlah sampel itu terpenuhi.